Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo semuanya, perkenalkan saya Nabila Batubara dengan NIM 24016135, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil artikel saya yang diadaptasi dari skripsi Putri Sri Kandi jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang berjudul Nilai-nilai Sosial Budaya dalam Novel Burung Kayu karya Nido Paras Erlang dan implikasinya dalam pembelajaran teks novel kelas 12 SMA. Kajian ini bertujuan untuk menggali pesan-pesan sosial dan budaya yang terkandung dalam novel Burung Kayu, serta bagaimana nilai-nilai tersebut dapat dimanfaatkan dalam pembelajaran sastra di sekolah menengah atas, khususnya pada mata pelajaran Bahasa Indonesia. Mari kita simak bersama pemaparan berikut ini. Pertama, saya akan membahas bagian abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai-nilai sosial budaya dalam novel Burung Kayu karya Nido Paras Erlang serta implikasinya dalam pembelajaran teks novel di kelas 12 SMA. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pemahaman nilai-nilai kehidupan dalam karya sastra sebagai bagian dari pembentukan karakter peserta didik. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik dokumentasi. Data dianalisis melalui tahapan reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan 5 jenis sosial budaya, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan masyarakat, hubungan manusia dengan sesama, dan hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Dan total ditemukan 23 data. Implikasinya novel Burung Kayu dapat digunakan sebagai bahan ajar dalam pembelajaran teks novel sesuai dengan capaian pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 12 SMA dalam kurikulum Merdeka. Selanjutnya, pendahuluan. Pada bagian ini, sastra berfungsi sebagai cerminan realitas sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Melalui karya sastra, pembaca diajak untuk menyelami berbagai nilai, norma, serta pengalaman manusia yang berkaitan erat dengan lingkungannya. Nah, menurut Nugiantoro, sastra adalah media yang merefleksikan kehidupan, sehingga dalam teks sastra selalu terdapat pandangan hidup masyarakat. Pernyataan ini memperlihatkan bahwa teks sastra tidak dapat dipisahkan dari realitas sosial yang melingkupinya. Karya sastra memiliki peran penting dalam pendidikan karena memuat nilai-nilai budaya yang mencerminkan pandangan hidup masyarakat dan membentuk dasar berpikir peserta didik. Novel Burung Kayu karya Nido Paras Erlang menggambarkan kehidupan masyarakat Dayak di pedalaman Kalimantan serta mengandung nilai-nilai sosial budaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi nilai-nilai sosial budaya dalam novel tersebut serta menganalisis implikasinya sebagai bahan ajar kontekstual. Penelitian ini dilakukan untuk mendukung pembelajaran teks novel kelas 12 SMA sesuai dengan kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya metode yang digunakan dalam skripsi ini. Metode atau penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Sumber data primer adalah novel Burung Kayu karya Nido Paras Erlang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi terhadap kutipan-kutipan dalam novel yang mengandung nilai sosial budaya. Analisis data dilakukan dalam 3 tahapan. Pertama, reduksi data, yaitu pemilihan data yang relevan dengan fokus penelitian. Kedua, penyajian data secara sistematis sesuai dengan kategori nilai-nilai sosial budaya. Ketiga, penarikan kesimpulan berdasarkan kecenderungan data yang ditemukan. Selanjutnya, hasil dan pembahasan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial budaya dalam novel Burung Kayu terbagi ke dalam 5 kategori. Total terdapat 23 data yang dianalisis berdasarkan konteks naratif dan relevansinya terhadap nilai sosial budaya dalam kehidupan nyata maupun pembelajaran. Nah, bagian yang pertama yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Nilai religius dalam novel ini mencerminkan hubungan manusia dengan Sang Pencipta, terutama dalam bentuk keyakinan, doa, dan rasa syukur. Tokoh-tokoh dalam novel ini menunjukkan sikap pasrah namun juga berjuang menjalani kehidupan. Misalnya, dalam kutipan novel, "Aku tahu Tuhan itu tidak pernah tidur, tapi aku juga tahu kadang-kadang Tuhan tuh punya cara yang misterius untuk menguji kita." Ini terdapat pada novel Erlang yang diterbitkan tahun 2021 halaman 58. Kutipan ini mencerminkan keyakinan tokoh terhadap campuran tangan dengan Tuhan dalam kehidupan manusia meskipun dalam bentuk ujian atau penderitaan. Selanjutnya, hubungan manusia dengan alam. Novel Burung Kayu mempresentasikan hubungan harmonis antara manusia dengan lingkungan. Tokoh-tokoh dalam cerita ini menghargai alam sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Contohnya dalam kutipan, "Hutan adalah ibu yang menyusui kami. Kami tak akan menebangnya sembarangan karena disitulah kami hidup." Di sini kita dapat dilihat dari novel halaman 42. Nah, selanjutnya yaitu hubungan manusia dengan masyarakat. Novel ini menyampaikan masyarakat adat yang menjunjung tinggi nilai musyawarah, gotong royong, dan ketaatan terhadap norma adat. Salah satu bentuk representasi ditunjukkan dalam kutipan, "Kami berkumpul di balai desa membicarakan bagaimana cara terbaik menguburkan jenazah dengan adat yang benar." Dan ini kita dapatkan dalam novel halaman 91. Nah, selanjutnya yaitu hubungan manusia dengan sesama. Nilai-nilai kemanusiaan seperti empati, solidaritas, dan kasih sayang tampak kuat dalam interaksi antar tokoh. Tokoh utama menunjukkan kepedulian terhadap individu lain yang terlantar. Interaksi tersebut mencerminkan praktik sosial yang inklusif, penuh empati, yang sangat relevan ditanamkan dalam konteks pembelajaran untuk memperkuat nilai kemanusiaan pada siswa. Nah, selanjutnya yaitu hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Novel ini juga menggambarkan refleksi pribadi tokoh terhadap nilai tanggung jawab, ketekunan, dan integritas. Tokoh utama menunjukkan konsekuensi dalam menepati janji dan menjalani peran yang diwariskan. Seperti dalam kutipan, "Aku harus menamatkan ukiran ini karena janji pada ayah sebelum ia pergi." Nah, kutipan ini dapat kita lihat pada halaman 67. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu implikasi pembelajaran. Kelima kategori nilai sosial budaya dalam novel Burung Kayu mendukung pencapaiannya elemen dalam kurikulum merdeka seperti penguatan karakter, apresiasi budaya lokal, dan literasi kritis. Kutipan-kutipan dari novel dapat dimanfaatkan guru sebagai bahan diskusi, nilai, dan refleksi, menjadikan karya sastra sebagai media pembelajaran yang kontekstual dan bermakna. Nah, bagian yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan bahwa novel Burung Kayu karya Nido Paras, Erlang, mengandung 5 kategori nilai sosial budaya yang dapat mendukung pembelajaran bahasa Indonesia pada tingkat SMA. Kutipan-kutipan dalam novel tersebut menggambarkan nilai religius, ekologis, sosial, kemanusiaan, dan personal secara eksplisit. Dengan total 23 data yang ditemukan, novel ini sangat layak untuk dijadikan bahan ajar dalam pembelajaran teks sastra di kelas 12, terutama karena konsekuensinya dengan tujuan pembelajaran yang mengedepankan penguatan karakter dan nilai-nilai lokal. Guru diharapkan dapat memanfaatkan novel ini dalam rangka pembentukan siswa yang tidak hanya literat secara kognitif tetapi juga peka terhadap sosial dan budaya.
Demikianlah pemaparan saya mengenai artikel dengan judul Nilai-nilai Sosial Budaya dalam Novel Burung Kayu karya Niduparas Erlang serta implikasinya dalam pembelajaran teks novel di kelas 12 SMA. Melalui kajian ini, kita dapat melihat bahwa karya sastra bukan hanya untuk menyajikan cerita, tetapi juga mengandung pesan-pesan kehidupan yang dapat membentuk karakter dan wawasan budaya peserta didik. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadikan referensi bagi rekan-rekan dalam memahami pentingnya nilai-nilai sosial budaya dalam sastra dan pendidikan. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.